Kerja kelompok kami yaitu tugas video dan komik. Perkenalkan, nama saya Edi Jayanti. Nama saya Deva Anastasia. Nama saya Nasya Daula. Nama saya Yovita Lestariun. Oke, baik. Kita akan masuk ke pendahuluan dari presentasi ini. Nah, media pembelajaran ini kami buat khususnya untuk mendukung anak-anak dalam menarik ketertarikan mereka dalam belajar di kelas. Karena banyak anak-anak seperti yang kita tahu, apalagi sekolah dasar, banyak yang tidak fokus dalam belajar. Nah, media pembelajaran ini kami gunakan untuk menarik perhatian mereka dalam belajar. Nah, adapun dari media pembelajaran ini, judulnya adalah Misi Rahasia Menjaga Bumi, dan temanya menjaga lingkungan sebagai mantan kalah dari Kejadian 1 ayat yang ke-28. Nah, kita akan menyaksikan video animasi yang terlebih dahulu. Misi rahasia menjadi pahlawan bumi. Ayo Bimo, pasti bisa gol. Yeah, gol! Halo semua, nama aku Bimo. Aku barusan mencetak gol. Oh iya, aku punya teman yang menonton aku. Aku kenalin ya. Halo semua, nama aku Laras. Aku temannya Bimo. Aku akui, Bimo memang hebat. Sembari menonton Bimo, Lara salah fokus dengan sampah yang di lapangan. Duh, sayang banget. Sampahnya banyak. Jadi kotor deh. Laras, aku mau cetak gol lagi. Iya, Bim. Selamat ya. Tapi jujur ya, aku kasihan dengan lapangan. Sampahnya begitu berserakan di mana-mana. Merusak keindahan lapangan dan taman saja. Oh, biasa aja, itu cuma sekali. Justru itu, Bim. Hal kecil menurut kita akan berdampak besar buat alam. Benar juga ya. Maaf ya Ras, aku mengaku salah. Oh iya, Ras, aku haus nih. Mau beli es krim dulu ya. Ya, Bimo. Aku maafin. Jangan seperti itu lagi ya. Begitu adik-adik, hal yang sering kita anggap sepele merupakan awal dari bencana. Mari kita menjaga lingkungan dan hal yang kecil. Nah, jadi teman-teman, itulah animasi yang telah kami buat. Jadi inti cerita dari animasi ini, ada dua sahabat yang saling berteman, namun mereka dua ini memiliki pandangan yang berbeda antara menjaga lingkungan. Nah, konflik ini muncul ketika Laras melihat lingkungan di taman itu sangat berserakan sekali sampah di mana-mana. Tapi Bimo memiliki pandangan bahwa hal itu sangat kecil saja. Bimo menyepelekan hal itu. Lalu Laras memberitahukan bahwa yang Bimo lakukan itu tidak baik karena kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan sebagaimananya yang telah difirmankan oleh Tuhan. Nah, pesan moralnya dari animasi ini, sebagai manusia kita harus menjaga lingkungan ini dan dengan merawat lingkungan dan merawat bumi, seperti itulah yang sudah diperintahkan oleh Allah. Hal ini dapat kita lakukan dari hal-hal yang kecil seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada media komik. Bisa dilihat pada media komik ini dengan judul Misi Rahasia Menjaga Bumi. Di panel pertama kita bisa melihat ada Bimo yang sedang berlarian setelah bermain bola dan setelah makan es krim. Dia memegang sebuah bungkus es krim lalu ingin membuangnya pada sembarang tempat. Dan di panel kedua itu tiba-tiba saja datang Laras, sahabat dari Bimo, yang menegur Bimo bahwa perbuatan itu salah. Nah, di panel ketiga, si Bimo ini masih denial, masih mengelak bahwa perbuatan itu tidak salah. Lalu pada di panel keempat, Laras menasihati kembali si Bimo, menegur kembali dengan memberitahukan bahwa sebagai manusia kita harus menjaga bumi sebagaimana yang dimandatkan oleh Allah. Nah, pada panel kelima ini akhirnya si Bimo itu sadar bahwa perbuatannya salah setelah dia menangis dan setelah ditegur oleh Laras. Sampai kemudian si Bimo mengambil sampah tersebut dan membuangnya pada tempatnya. Nah, pada yang panel ke-6 akhirnya Bimo dan Laras bekerja sama untuk menjadi pahlawan bumi, untuk menjaga bumi. Mereka bekerja sama untuk tidak lagi melepaskan tanggung jawab manusia untuk membuang sampah pada sembarang tempat.
ke dalam perbandingan media di mana kelebihan video tersebut, Kelebihan atau keunggulan video memiliki karakternya yang sangat ekspresif dan dialog yang hidup serta tidak kaku, sehingga cerita mengalir secara alami. Selain itu juga video itu mampu membangun emosi dan dalam menyampaikan pesan peduli lingkungan dengan kuat, dan yang didukung oleh visual yang lebih kreatif sehingga tetap menarik dan tidak membosankan. Kelebihan dari komik, komik ini memiliki beberapa panel di dalam satu cerita. Jadi tentunya sangat menarik untuk terkhususnya untuk anak-anak. Terdapat juga dialog dan narasi-narasi yang dapat memudahkan pembaca untuk mengerti apa yang ingin disampaikan. Media yang lebih efektif menurut kelompok kami komik karena tampilannya menarik dan mudah untuk dipahami oleh pembaca, khususnya seperti yang saya bilang tadi yaitu anak-anak. Dengan gambar atau dialog narasinya itu membuat anak-anak itu mudah tertarik dan pesan moral pendidikan agama Kristen ini mudah tersampaikan dan dapat untuk dipahami oleh mereka. Oke, baik, kesimpulan dari presentasi kami, kedua media ini kami harap dapat membantu kami sebagai calon guru dapat memberikan pembelajaran yang efektif kepada siswa, terutama melalui media. Hal ini juga dapat membantu kami dapat menyampaikan pendidikan agama Kristen ini dengan baik melalui media ini, sehingga siswa dan siswi kami dapat mengerti dengan mudah bahwa menjaga alam itu dapat kita lakukan dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita masuk pada penegasan nilai-nilai Kristianinya. Jadi melalui kedua media-media ini kita belajar bahwa sebagai manusia kita tidak boleh lepas dari tanggung jawab untuk tanggung jawab yang sudah dimandatkan oleh Allah, seperti yang terdapat di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Menaklukkan di sini bukan berarti kita menjadi bos yang semena-mena terhadap lingkungan dan bumi, tapi kita menjaga, merawat bumi sebagai orang yang dimandatkan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh melepaskan tanggung jawab kita. Oke, jadi teman-teman itulah presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih bagi yang telah mendengarkan. Maaf jika ada